generasi penerus dari Debus Keraton Majapahit masih pada sekolah. Di Balairung SMA. Saya di sini. Iya, di sini. Maret tahun 1293 instruksikan armada kapal, pasukan kavaleri. Pasukan Jayakatwang dari Singasari berjumlah lebih kurang 30.000 yang sebagian besar adalah pasukan infanteri dilengkapi nasional oleh Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI, Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Lainnya, yang di bagian dindingnya terdapat pahatan lebih lebar di bagian atasnya, sehingga dan rekan-rekan saya sekalian adalah saya melihat ada ancaman terhadap bangsa kita. Pada tahun 2018 itu ada kebijakan dari wali kota baru-baru bahwa seluruh murid SMP, sekolah dasar, SMP, SMA harus mampu menulis huruf Korea dan berbahasa Korea. Tiap tahun orang-orang yang pintar 10 besar dikirim ke Seoul sejak 2018 ke Seoul. Dan sekarang kalau mungkin Bapak atau jajaran Kemenhan jalan ke sana, saya persilakan melihat buktinya karena saya sudah melihat dan anak-anak begitu antusias. Ini bentuk penjajahan baru. Jadi penjajahan tidak lagi militer, ekonomi, tapi kebudayaan juga bisa. Dan kita nanti mungkin 200 tahun lagi nggak ada lagi Indonesia, bisa Korea. Karena negara yang maju itu Cina punya huruf tadi, Korea punya aksara, semua punya aksara. Waktu saya cetuskan ini di forum Dewan Guru Besar, ada salah satu provinsi yang bilang bahwa dia sudah memberlakukan Arab Gundul. Saya bilang, Prof, Arab Gundul itu Arab, bukan kamu. Kita ini Indonesia, jadi kita harus punya aksara sendiri. Kalau kita sekarang susah belajar karena udah tua, seperti saya kan nggak pernah belajar. Kalau saya belajar baru Haracarpa, baru H, udah terakhir, depannya saya lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Seluruh hadirin yang saya hormati, pertama-tama tentunya terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk hadir di sini di tempat yang bersejarah ini, Keraton Majapahit, Jakarta, sebuah inisiatif gagasan yang luar biasa dari Pak Hendro Priyono. Juga tentunya karena ini juga kalau tidak salah adalah ulang tahun Pak Hendro. Saya bisa lihat dari segi penampilan fisik sepertinya Pak Hendro masih lama. Justru kalau saya lihat ini kita yang jauh lebih muda harus belajar ilmunya dari Pak Hendro. Kita harus tanya Ibu Tati bagaimana Bu ilmunya Pak Hendro. Luar biasa. Beliau ini sepertinya kalau saya
nilai beliau sebetulnya ya 62 lah. Kalau dikasih pakaian goreng masih bisa mimpin operasi. Tapi biasa kalau beliau selalu merendah. Saudara, ini satu sangat baik, luar biasa, membanggakan. Ya memang kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Tidak ada orang lain yang akan menghormati kita kalau kita sendiri tidak menghormati. Memang ada suatu fenomena memang dalam zaman sekarang dengan arus informasi yang begitu hebat, anak-anak muda kita sangat terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Dan inilah sekarang cara-cara kita untuk selalu melestarikan dan menghormati budaya kita. Jadi saya sangat kagum, saya ucapkan selamat luar biasa, dan mungkin bisa sering-sering dibikin acara di sini, begitu. Dan, jadi saya kira saya tidak akan panjang lebar ya bicara, karena saya selalu katakan jangan kasih mic pada politisi, ya kan? Dia akan manfaatkan untuk mempengaruhi. Syukur bahwa pemilu sudah selesai, ya kan? Jadi saya tidak perlu minta dukungan saudara-saudara. Ya. Tadi saya terima kasih, sebetulnya saya lihat dukungan banyak sekali untuk saya. Terima kasih. Saya terima ini sebagai suatu amanah, suatu penugasan. Apa yang mendorong kita dari kecil sama. Kita digembleng oleh senior-senior kita, dan kita generasi yang saya katakan kemarin beruntung karena kita pernah berhubungan, kita pernah berurusan, kita dididik oleh generasi pembebas, the founding fathers of this country. Kita pernah mengalami, kita pernah diberi nasihat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Mereka mendidik kita, mereka mendidik kita, dan generasi itu generasi yang berani, generasi yang percaya diri, generasi yang berprestasi luar biasa, generasi yang berhasil merebut kemerdekaan, berhasil membuat suatu negara dan membuka jalan untuk kita semua. Saya kira ini pengalaman yang sangat baik bagi kita, yang kita pernah merasakan sentuhan mereka, dan sekarang kitalah yang ingin mewarisi kepada generasi di bawah kita nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai percaya diri. Kita merasakan sebetulnya kekurangan-kekurangan yang masih kita alami. Nah, itulah sekarang kita harus bersama-sama untuk mengatasi kekurangan tersebut, memperbaikinya, dan mencapai cita-cita yang kita inginkan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Pengalaman yang saya alami sendiri, justru saya bisa bersatu dengan Pak Joko Widodo, ya kan, yang sebenarnya pernah saya 10 tahun saya berseberangan, 10 tahun berkompetisi, 10 tahun saya bisa dikatakan menjadi lawan politik beliau. Tetapi di dalam 10 tahun itu tidak terbetik rasa kebencian,
rasa sakit hati. Tidak, saya bukan mengada-ada, memang tidak. Sehingga pada saat 2019 beliau mengajak saya tidak pakai waktu lama-lama, mungkin setengah jam. Akhirnya saya putuskan ya, saya akan bergabung. Dan justru waktu saya bergabung itulah yang sebenarnya diharapkan oleh rakyat kita. Jadi rakyat kita sebetulnya ingin pemimpin-pemimpinnya rukun. Rakyat kita ingin pemimpin-pemimpin kita bekerja sama. Saya kira itu yang saya rasakan. Jadi saya terus berusaha untuk merasakan itu. Walaupun saya sering dikritisi, bahkan diejek, ya. Saya tahu itu. Tapi saya tidak bermasalah, saya tidak ada masalah. Saya tetap pada sikap saya bahwa kita harus selalu mencari kebaikan, bukan mencari perpecahan. Ya. Filosofi yang saya pegang teguh, yang saya belajar terlambat dalam hidup saya. Saya belajar filosofi yang sederhana ini terlambat. Saya sudah lengser waktu itu. Filosofi itu suatu kalimat yang sangat sederhana, berasal dari filosofi mungkin Tiongkok kuno. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini sederhana, tapi mengandung suatu pengertian yang sangat mendalam. Kita bikin kawan itu susah, bikin lawan sangat gampang. Dengan saya mengambil filosofi itu, akhirnya saya bisa memimpin dengan baik. Saya bangun partai dan saya bisa bersatu dengan Pak Jokowi. Dengan filosofi itu, akhirnya saya bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Dan saya berketetapan bahwa saya ingin menggunakan filosofi itu seterusnya, bahwa saya ingin merangkul sebanyak mungkin seluruh unsur yang bisa diajak berkawan, harus diajak berkawan. Dan harus hati-hati, jangan kita bikin musuh, karena bikin musuh itu sangat gampang, bikin orang sakit hati sangat gampang. Saya kira ini, seandainya saya dari muda belajar filosofi ini, mungkin sejarah saya agak beda. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat Pak Hendro, dan terima kasih atas undangan ini. Saya sangat kagum, ini sangat benar sekali, budaya harus kita jaga, bahasa kita harus kita pertahankan, budaya kita harus kita pertahankan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Rasanya saya ingin bicara 2 jam lagi, tapi saya kira banyak yang sudah lapar, Pak. Selamat ulang tahun. Saya yakin Bapak masih memberi sumbangan yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan saksikan pembukaan cenderamata seperti apa sepertinya. Ini spesial sekali untuk iya, patung budaya bersama pahlawan ya. Ya, terima kasih Bapak. Kita berikan teman-teman media kurang lebih 30 detik dari sekarang. Dan selanjutnya setelah penyerahan cenderamata, kita akan menyaksikan PPI penandatanganan prasasti oleh Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Baik. Pak Hendro atas pemberian kenang-kenangan patung ini. Saya juga ingin beri kenang-kenangan pada kesempatan ini.
Baik, diserahkan cendrawata dari Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto kepada Bapak AM Hendro Priyono. Penandatanganan prasasti oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kelahiran bangsaku di medan perang Asia Timur. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin terbaik atau berikan. Ya, saya tadi menyampaikan ini adalah suatu inisiatif yang sangat luar biasa. Ada tokoh seperti Pak Hendro melestarikan budaya kita, meneruskan cita-cita sejarah, terutama untuk generasi muda harus tahu sejarah kita, bangsa yang besar, sejarah kita sejarah yang besar, peradaban kita besar, kita harus kembali seperti itu. Terima kasih. Umpan dari belakang. Thank you.